Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah kutipan dari nyanyian Musa bersama dengan bangsa Israel ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau.
Mereka menyaksikan kemahakuasaan Allah, tangan Allah yang begitu hebat menghukum bangsa Mesir ketika mereka berusaha untuk menangkap bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kejadian yang maha dahsyat itu, ketika mereka sampai di tepi seberang Laut Teberau, mereka, Bapak Ibu sekalian, menyanyikan pujian pengagungan kepada Allah. Karena mereka dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Allah yang begitu hebat dan dahsyat itu telah menolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sekalian, Allah yang menolong mereka tidak lagi hanya sebatas sebuah Allah yang bersifat teori, ataupun Allah yang hanya diperdengarkan. Tetapi pada momen ini, Allah itu dialami dengan begitu nyata dan real dalam kehidupan bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu sekalian, sukacita itu tidak bisa terbendung lagi. Mereka mengungkapkannya lewat puji-pujian yang menyatakan bahwa tangan-Mu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu Tuhan menghancurkan musuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha kuasa itu telah berhasil membuktikan bahwa Dia sungguh Allah yang berkuasa atas hidup umatnya di masa lampau, di masa bangsa Israel dan Musa ketika mereka dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran yang begitu hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan besar bagi orang percaya di abad sekarang atau zaman sekarang adalah, apakah Allah tetap menjadi Allah yang maha kuasa sampai hari ini? Terkhusus Bapak Ibu sekalian, muncul pertanyaan teologis yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Jikalau di masa lampau Allah itu dapat membawa bangsa Israel dan Musa keluar dari pengejaran bangsa Mesir, membelah Laut Teberau, apakah Allah yang sama bisa dan tetap maha kuasa di tengah-tengah pandemi ini yang memakan korban jiwa begitu banyak, yang membuat orang-orang terhimpit masalah ekonomi dan kesehatan? Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan ini sempat hinggap di pikiran kita. Tetapi jawabannya Bapak Ibu sekalian adalah Allah tetap menjadi Allah yang maha kuasa. Allah yang telah bisa dan mampu membawa bangsa Israel lepas dari Laut Teberau, dari pengejaran Mesir. Allah yang sama juga akan mampu dan tetap mampu dan bisa untuk membawa kita keluar dari lautan pandemi COVID-19 ini. Tetaplah percaya Bapak Ibu sekalian. Mari di momen ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak hanya mendengar Allah itu di khotbah-khotbah saja, mendengar Allah yang maha kuasa itu dari kesaksian orang saja, mendengar bahwa Allah itu maha kuasa dari pengajaran-pengajaran saja. Tetapi mari pada momen ini kita dapat mengalami Allah secara personal, melihat Allah itu secara personal, mengalami kuasa Allah secara personal di masa-masa sulit seperti ini. Allah tetap menjadi Allah yang maha kuasa atas hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk setiap rekan-rekan jemaat kami, dimanapun mereka berada, terkhusus bagi mereka yang sedang memasuki usia lanjut, mereka yang sedang memasuki fase pensiun dalam kehidupan mereka, dan juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan hidup sendiri, kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka satu persatu. Tuhan boleh menjamah mereka, mencukupkan segala kebutuhan jasmani mereka. Tuhan juga yang boleh memelihara mereka, dan ketika mereka sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara seiman kami yang sedang usia lanjut, yang memasuki fase pensiunan, dan juga yang berkebutuhan khusus dan sedang hidup sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Komisi Usia Indah di gereja kami. Kiranya melalui komisi ini ya Tuhan boleh menjangkau para lansia di gereja kami, anggota jemaat kami, sehingga mereka juga boleh memiliki komunitas, mereka boleh bersekutu bersama,
boleh memuliakan Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Kami juga berdoa untuk program kerja dari Komisi Usia Indah yang telah dirampungkan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati, sehingga setiap program kerja itu boleh berjalan maksimal dan berdampak positif bagi kehidupan berjemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa di gereja kami, persekutuan Kamis malam, persekutuan pemuda, persekutuan wanita, persekutuan usia indah, persekutuan wilayah. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai ya Tuhan di dalam setiap persekutuan-persekutuan yang telah terbentuk di gereja kami ini, boleh menjadi wadah yang baik dan berdampak positif bagi kebangunan anggota jemaat Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengabaran misi di seluruh dunia, dimanapun para misionaris memberitakan Injil. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dan juga ya Tuhan untuk pelayanan di Bajem Simfoni yang juga menjadi perpanjangan pelayanan dari GKI Harapan Indah. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai Bajem Simfoni ini hari demi hari, boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Jemaat Tuhan yang ada di Bajem Simfoni ini boleh semakin bertumbuh dalam kerohanian. Yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk kondisi dunia, terkhusus bagi mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan anugerah-Mu, memberikan belas kasihan-Mu ya Tuhan kepada mereka yang sedang terhilang, yang sedang tersesat, sehingga mereka juga boleh kembali dan kepada Engkau, boleh menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lewat pemberitaan Injil, lewat orang-orang Kristen, cara hidup mereka maupun tutur kata secara langsung dalam pengabaran Injil. Karena Tuhan boleh memakai setiap anak-anak Tuhan yang ada untuk boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Inilah seru doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.